Selamat datang kembali di materi pengantar kecerdasan buatan dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai bagaimana kita membuat graph atau trees. Karena sebelumnya kita sering membahas bagaimana metode pencarian menggunakan graph atau trees. Sekarang akan dibahas mengenai bagaimana sih sebetulnya kita membuat graph atau trees itu sendiri. Nah, ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama kita tentukan secara manual. Jadi sejak awal kita tentukan dulu manual, lalu kita hubungkan secara manual juga antara garis-garisnya dan jalur-jalur yang diperbolehkan. Lalu yang kedua adalah kita berdasarkan grid. Jadi nanti kita buat sebuah grid, nanti dia boleh melangkahnya kemana saja, aturannya seperti apa. Lalu nanti kita dapatkan graph atau trees-nya. Lalu yang ketiga ini berdasarkan gerak acak. Ini yang membedakan antara grid dan gerak acak adalah kalau grid biasanya langkahnya itu sudah tertentu, sedangkan acak ini dia punya kemungkinan langkahnya pendek sampai panjang tapi dengan batasan tertentu. Jadi nanti arahnya pun akan acak dengan sudut tertentu. Yang pertama kita bahas dulu tentang bagaimana kita menentukan manual. Saya langsung ke contoh saja. Misalkan saya punya sebuah peta gitu, lalu saya ingin bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, di tempat yang ditandai oleh biru ke tempat yang ditandai oleh biru yang ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita menandai beberapa persimpangan jalan. Jadi perempatan, ada pertigaan, atau ya ada perlimaan. Kita tandai dulu titik-titiknya, lalu kita hubungkan semua titik itu secara manual. Lalu kita tentukan arahnya, misalkan ini directed atau undirected. Nanti bisa ditentukan berdasarkan adjoint-nya. Gitu. Jadi ini hasilnya akan seperti ini. Semua titik-titik ini bisa kita beri nilai secara manual oleh kita, tapi biasanya kalau untuk yang berhubungan dengan jalan yang sebenarnya kita membutuhkan GPS untuk menentukan koordinat yang cukup akurat gitu. Jadi kita sudah mendapatkan graf dari posisi inisial menuju ke target, dan ini adalah hal yang banyak digunakan, bukan banyak digunakan lagi, yang digunakan oleh Google Map atau Waze. Itu yang pertama, si user akan bergerak dan nanti titik-titiknya itu akan diberikan oleh si user itu sendiri. Lama-lama ketika si user semakin banyak bergerak dan jalan itu semakin banyak dilewati, nanti garis-garisnya atau edge-nya itu akan semakin akurat. Seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk penentuan secara manual. Lalu kalau berdasarkan grid, seperti yang sebelumnya pernah diperlihatkan, ini prosesnya. Misalkan saya punya user di sini, seekor kucing, ingin mencapai target, yaitu memakan ikan. Lalu dia perlu menuju ke sini, tapi kita buat sebuah aturan yaitu bernama grid. Gridnya itu dengan lebar dan panjangnya yang sama. Ini biasanya bentuknya kotak, jarang yang menggunakan persegi panjang. Jadi biasanya kotak supaya lebih memudahkan antara jarak X dan Y-nya. Lalu grid ini yang akan menentukan nanti resolusi bagaimana dia akan bergerak. Semakin kecil gridnya, dia akan semakin rapat pergerakannya, dan semakin halus juga nanti pergerakannya. Sedangkan semakin besar nanti dia akan semakin kasar. Nah, ini akan diubah menjadi posisi inisial dan target. Lalu nanti ini adalah yang kita inginkan menuju ke sini. Lalu bagaimana konversi dari grid ke graph? Ini contohnya, misalkan ini adalah posisi kucing tadi dan saya ingin ke sini. Ini kita bisa ubah menjadi sebuah nodes seperti ini. Lalu kita rotasikan supaya lebih mudah agar posisi inisialnya itu di atas
dan targetnya itu di bawah. Nah, untuk menghubungkan ini bisa cara yang pertama yaitu dia diperbolehkan hanya bergerak kanan kiri atas bawah, sehingga nanti dia hanya bisa bergerak ke sini. Kalau dia sudah bergerak misalkan ke sini, nanti dia boleh bergerak lagi ke sini atau ke sini. Tapi kalau misalkan udah di tengah, dia boleh bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Dan nanti koneksi dari grafnya itu akan seperti ini. Jadi ini seakan-akan untuk yang kanan dan atas, yang di sini kanan dan atas. Lalu ketika sudah berada di sini, dia bisa atas, kanan, kiri, bawah gitu. Jadi di sini bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri atau ke bawah. Seperti itu. Nah, tapi kita bisa juga menambahkan aturan baru, yaitu dia boleh bergerak secara diagonal. Seperti ini. Jadi buat diagonal ke sebelah kanan atas, kiri atas, atau kiri bawah, atau kanan bawah gitu. Jadi nanti hubungannya itu akan bertambah, ya ini untuk yang diagonal kanan atas, lalu ada yang juga yang kiri atas dan untuk yang bawahnya. Jadi nanti si grabnya itu akan semakin rumit karena banyak sekali edge yang diperbolehkan untuk menghubungkan antara nodes-nodesnya ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu berdasarkan bergerakan acak. Jadi ini perbandingannya dengan yang sebelumnya, yang grid. Kalau gerak acak itu yang pertama kita generate dulu bilangan acak untuk langkahnya. Misalkan saya mengenerate-nya setiap bilangan acak itu 4 buah kemungkinan langkah. Lalu nanti misalkan dicari yang optimum. Lalu dari yang optimum itu kita beri juga langkah lagi, 4 buah lagi. Cari lagi yang optimum, kita beri langkah lagi secara acak. Dan sampai akhirnya kita mendapatkan target. Jadi yang membedakan adalah sekarang kita bergerak berdasarkan keacakan itu. Jadi ya, di contoh ini kita hanya memberikan kemungkinan untuk pilihannya itu hanya 4, tapi sebetulnya kita bisa memberikan pilihan yang cukup banyak. Bisa juga hanya 1 acaknya atau 2, ya setidaknya 2 lah. Jadi kita bisa memilih antara node 1 atau node 2. Kalau hanya 1 berarti dia hanya 1 saja yang diperbolehkan, dan juga bisa sampai berapapun yang kita inginkan. Seperti itu. Ini contohnya yang random ini biasanya digunakan untuk membuat jalur-jalur dari ya para pemain di game. Jadi pemain masing-masing objek-objek dari pemain game ini nanti bisa bergerak mengikuti dari leadernya itu secara acak, tapi tetap terikat dengan leadernya. Ini salah satu contohnya. Lalu kita akan membahas sedikit tentang uninformed search di dunia nyata. Jadi beberapa contoh, terutama di games itu bagaimana kita menggunakan depth first search atau breadth first search yang lebih baik. Contoh yang pertama itu adalah di game tic-tac-toe. Ini biasanya ya yang jadi pertanyaan di awalnya, ini apakah depth atau breadth yang diprioritaskan? Karena ini papannya cukup kecil, dan yang penting adalah hanya kira-kira yang bisa membuat kita menang itu yang mana. Biasanya ini akan lebih ke breadth. Jadi kita coba dulu setiap kemungkinan penempatan posisi dari blok-blok kotaknya ini, yang paling optimum itu yang mana gitu nantinya. Biasanya breadth. Tapi kita juga bisa memprediksi, misalkan kalau breadth itu hanya 1 langkah, tapi kita bisa juga memprediksi dari setiap langkah itu misalkan 1 buah jalur depth lagi. Jadi misalkan breadth, depth-nya tambahin 1, breadth lagi tambah depth lagi 1, dan seterusnya. Itu untuk yang biasanya yang mirip juga dengan kasus yang berikutnya, yaitu catur. Catur ini pun juga dasarnya itu adalah breadth. Jadi kita coba dulu semua langkah yang dimungkinkan, lalu kita prediksi juga semua langkah musuh yang dimungkinkan. Kira-kira yang optimum yang mana?
Kalau misalkan ternyata belum juga terbaca, kita tambahkan depth-nya juga. Misalkan depth-nya bahwa kita diperbolehkan melangkah 2 kali dan musuh juga melangkah 2 kali. Nanti kita cari kemungkinan yang paling optimum itu yang mana untuk mengalahkan musuh. Bisa ditambah lagi depth-nya nanti misalkan sampai 5 kali dan seterusnya gitu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ini salah satunya lagi untuk contoh game Pac-Man. Ini karena bergeraknya itu berdasarkan kita tidak punya pilihan untuk bergerak mencoba-coba. Jadi biasanya kalau yang game seperti ini nanti dia lebih ke depth dulu. Kita coba-coba dan nanti di depth ini, dari setiap kedalaman ini yang mungkin solusi yang paling bagus itu pergerakannya kita seperti apa, itu yang nanti akan dipilih. Salah satu contoh Pac-Man-nya ini kita bisa memprediksi nanti misalkan kalau menggunakan depth first search itu bagaimana sih pergerakan antara si 4 musuh yang ada di sana, yaitu Blinky, Pinky, Inky, dan Clyde. Ini sebetulnya sudah diberitahu oleh para developer atau developer Pac-Man-nya atau yang bisa membaca pergerakan dari musuh-musuh Pac-Man, bahwa Blinky ini pergerakannya adalah akan mengejar Pac-Man. Kalau Pinky ini dia akan menghalang dari depan dari si Pac-Man. Kalau Inky ini dia akan menutup jalur-jalur dari yang ada di depan oleh Pac-Man. Lalu Clyde ini yang akan bergerak secara acak ya untuk mengecoh juga itu nantinya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita melakukan depth first search, ini kita bisa melihat pola-pola dari masing-masing musuh, sehingga nanti akhirnya si AI itu atau kecerdasan buatan itu bisa menentukan kira-kira pola yang paling bagus itu geraknya seperti apa ketika musuh ada di mana gitu. Ini salah satu contohnya lagi untuk Angry Bird. Angry Bird karena kita harus menembakkan dulu birdnya beberapa kali sampai akhirnya bisa musuhnya itu mati semua. Itu jadi pilihannya adalah yang depth first search. Jadi kita lakukan dulu secara acak, tembakan sudut tertentu dengan kecepatan tertentu. Akhirnya misalkan yang pertama cara pertama gagal sudut dan kecepatannya, lalu yang kedua gimana, ketiga gimana, dan seterusnya sampai akhirnya kita menemukan sudut dan kecepatan yang optimum untuk bisa mengalahkan musuh ini dengan cepat. Lalu ini kukiran juga sama. Ini karena kita tidak bisa memiliki pilihan sebelum melangkah, jadi kita lakukan dulu depth first search. Lalu nanti dari sana kita bisa dapatkan kira-kira daerah mana yang harus lompat, di mana harus yang slide, harus yang pilihannya hanya jumps dan slide, seperti itu. Jadinya nanti kita menemukan pola kapan harus loncat dan slide. Lalu untuk social network, ini kecerdasan buatannya biasanya karena social network itu adalah hubungan antara user dengan user, itu nanti lebih ke breadth. Jadi ketika kita paling banyak berinteraksi dengan siapa, itu nanti yang akan menjadi prioritas bobotnya atau nilai dari si edge-nya itu yang semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi misalkan semakin tinggi, maka nanti segala sesuatu diprioritaskan yang terhubung dengan user yang sering berinteraksi dengan kita. Lalu untuk Google juga ini sama. Untuk search engine, ini nanti seluruh dunia itu yang paling sering, kalau misalkan kita berikan keyword kata tertentu, yang paling sering diaksesnya itu yang mana nanti awalnya, itu nanti akan menjadi prioritas. Kira-kira yang mana yang akan tampil lebih dulu di ketika proses pencarian Google. Seperti itu. Dan juga biasanya berhubungan dengan keseluruhan dari pengguna Google, dan juga user masing-masing individu itu sendiri lebih sukanya seperti apa. Jadi rekomendasi dari
Google itu akan tampil sesuai dengan breadth search, ya cabang yang sering dilakukan, ya seperti itu jadinya, ya seperti itulah. Jadi hubungannya adalah yang paling sering diakses oleh kita dan masyarakat dunia, seperti itu. Lalu untuk robotika ini secara dasarnya adalah karena kita bisa biasanya kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu depth first search atau breadth first search. Tapi biasanya breadth ini sebatas di simulasi dulu. Jadi kebanyakan depth dulu, baru nanti kita bisa cari breadth-nya seperti apa. Itu karena robot harus melangkah satu persatu. Jadi nanti kita coba dulu langkah tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata misal belum optimum, nanti diulangi lagi dari posisi awal, langkahnya seperti apa diganti, atau aksinya seperti apa, itu menggunakan depth. Tapi breadth juga bisa, terutama breadth ini bagusnya kalau misalkan kita punya robot yang simulasi dulu. Jadi kalau misalkan ada lingkungan tertentu, kita simulasikan dulu dalam komputer pergerakannya atau pemilihan geraknya. Ini menggunakan breadth first search dulu. Lalu untuk driverless car ini tentunya kita harus breadth dulu. Kita lihat dulu dari semua sensor yang kita miliki. Jadi sensornya untuk mendeteksi sekelilingnya itu seperti apa. Nantinya baru nanti kita pilih apakah kita akan terus gas, atau kita rem, atau kita belok kanan atau belok kiri. Jadi seperti itu driverless car. Lalu ini ini kasusnya untuk manusia. Kalau kita belanja di supermarket ini ada dua pilihan, yaitu depth first search atau breadth first search. Kalau breadth itu biasanya tipikalnya orang yang ketika saya ingin membeli suatu produk A, itu nanti kita cek dulu satu-satu sampai menemukan harga yang misalkan harga yang paling murah gitu. Di sana baru kita memutuskan breadth yang kedua untuk barang produk B gitu, dan seterusnya. Sedangkan ada juga tipe yang saya tidak begitu mementingkan harga, jadi saya depth saja langsung. Ketika saya lihat, saya ambil. Ketika lihat barang yang sesuai dengan tipe A, saya ambil. Lalu tipe B ambil, tipe C, dan seterusnya kita ambil. Seperti itu. Dan terima kasih untuk contoh bagaimana membuat graph dan trees, dan juga pilihan depth atau breadth first search di dunia nyata atau di salah satu aplikasi sudah disampaikan. Kita akan berlanjut pada video berikutnya. Terima kasih.